Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1579. Berwelas asih pada semua makhluk dan tekun mencari jalan pencerahan. Para bodhisattva membangkitkan hati maha welas asih terhadap semua makhluk, melindungi kehidupan tanpa niat untuk membunuh mereka. Dengan ini sebagai benih, mereka menjalani balasan karma dalam berbagai kelahiran yang berbeda dan memperoleh usia yang panjang sekali. Bebas dari segala kerusakan ataupun kekurangan. Mereka membangkitkan ikrar agung untuk memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Inilah yang disebut sebagai panjang usia yang sempurna dengan jiwa kebijaksanaan yang tak terhingga. Kita semua bersungguh hati memahami para bodhisattva membangkitkan hati maha welas asih terhadap semua makhluk. Seharusnya mudah dimengerti. Begitu melihat juga sudah jelas. Para bodhisattva, kita sering mengatakan bodhisattva, makhluk tercerahkan, telah tersadarkan. Menghayati pengajaran prinsip dari Buddha, memahami penderitaan para makhluk. Mereka tidak tega. Bodhisattva menerapkan prinsip kebenaran ke diri sendiri dengan mempraktikannya pada tindakan nyata. Berpegang teguh pada kekuatan cinta kasih ini, dengan terjun ke dalam kerumunan orang banyak yang menderita, mereka membangkitkan hati maha welas asih. Karena para makhluk menderita, melindungi kehidupan tanpa niat untuk membunuh mereka ini. Ini adalah benih sebab dari para bodhisattva. Benih sebab bodhisattva harus dimulai dari niat pikiran. Lihatlah, bodhisattva dunia saat ini, bukankah semuanya dimulai dari sebersit niat pikiran? Membangkitkan hati yang begitu penuh kasih, melindungi para makhluk, pikiran cita kasih tanpa pamrih ini bersedia untuk bersumbangsi. Sejak dahulu hingga sekarang kita sering mendengar berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Dan bagaimana baru benar-benar berbelas kasih tanpa syarat? Bukan hanya diucapkan, tapi dapat mempraktikkan dalam tindakan nyata. Itu adalah prinsip kebenaran, namun juga dapat diterapkan di dunia. Selaku persoalan dan fenomena, prinsip kebenaran adalah untuk dijelaskan kepada kita, diajarkan agar kita mengetahuinya. Pada waktu yang bersamaan, juga menuntut kita menapaki jalan. Begitu mendengar sudah memahaminya. Ini namanya satu pengetahuan, satu pemahaman. Juga perlu kita untuk satu tindakan. Jika kita dapat memahaminya dan bisa masuk ke tengah orang banyak, ini dinamakan kebenaran sejati. Bisa dilakukan, bukan tidak bisa dilakukan. Ini adalah prinsip kebenaran sejati. Asalkan Anda membangkitkan niat ini, bodhisattva membangkitkan hati welas asih terhadap semua makhluk. Mengembangkan hati untuk melindungi dan tidak melukai para makhluk. Serbesit niat ini disebut dengan sebab. Jika kita bersedia melindungi para makhluk, mengembangkan cita kasih demikian, inilah benih. Dengan sendirinya setelah mendengarkan, memahami, akan mengerti untuk bertindak. Maka sebab ini sangat penting. Untuk mempraktikannya tidaklah sulit, asalkan Anda berkehendak untuk bertindak, akan mampu mengatasi berbagai kesulitan, seperti bantuan internasional kita, seperti di Serbia. Serbia sebelumnya kita tidak mengenalnya, karena masalah pengungsi dan dari manakah asalnya masalah pengungsi? Syria,
2011, hati dan pikiran penduduk negara ini tidak harmonis, sehingga terjadi konflik, maka terjadilah apa yang disebut percikan api membakar padang rumput, dan mulai terjadi gelombang pengungsi. Pada tahun-tahun tersebut, sering sekali ada berita tentang penderitaan pengungsi, situasi yang berbahaya, pengungsi kabur kemana-mana, mengungsi kemana-mana. Banyak negara Eropa merupakan tujuan dari para pengungsi, karena jaraknya lebih dekat dan merupakan tempat idaman mereka, tempat yang aman dan damai. Maka untuk lari menghindari konflik, mereka memilih beberapa negara ini. Apakah itu Jerman, Prancis, Inggris, dan banyak negara lainnya yang merupakan tempat idaman mereka. Namun, perjalanan untuk sampai ke tujuan adalah sangat panjang. Dan karena mereka ini adalah melarikan diri, bukan naik mobil, bukan naik pesawat. Kebanyakan adalah berjalan mengandalkan sepasang kaki. Sangat berbahaya. Harus menghindari tembakan bom dan peluru. Harus melewati jalan yang berbahaya atau perjalanan melewati air. Sering terdengar antara satu negara dan negara lain, pengungsi hendak keluar harus melewati negara itu. Di antaranya, daratannya saling berhubungan, tetapi perbatasannya dikelilingi kawat berduri. Kawat berduri itu semuanya dipenuhi duri. Perbatasan itu menggunakan banyak pagar kawat berduri. Untuk melarikan diri melewati perbatasan itu, harus memanjat melewati pagar kawat berduri itu. Sungguh sangat sulit. Pagar kawat duri sangat tinggi. Orang yang mau melewati tempat itu, mengguntingnya atau memanjat lebih tinggi. Tubuh mereka akan tertusuk dan teriris oleh duri. Orang dewasa bisa bertahan, anak-anak mana bisa bertahan. Pengungsi dewasa ingin melarikan diri. Harapan mereka adalah demi generasi selanjutnya, membawa keluarganya, anak-anak masih kecil. Bagaimana bisa melewati jalan di darat yang berjarak demikian? Sering diberitakan dalam media, terlihat orang-orang dipisahkan oleh pagar berduri. Di bagian lain dari pagar berduri itu, sekelompok orang seperti makhluk neraka memohon pertolongan, mau melepaskan diri dari neraka. Jeritan tangis seperti itu tidak berdaya, kesulitan. Ada orang hanya berada di batas garis kehidupan tertentu, tidak bisa melewatinya. Kalau tidak mati, maka akan terluka. Sering kita lihat kondisi seperti ini, ataupun ada pengungsi yang hampir menyeberanginya, terlihat oleh penjaga di seberang sana dengan gagang senapan mendorong mereka hingga jatuh dan memukuli mereka dengan gagang senapan. Ini adalah sifat manusia. Beberapa negara saling bermusuhan satu sama lain, dan ada negara yang sedang terjadi perang sipil di dalam negaranya, sehingga menciptakan keadaan yang penuh konflik. Ada juga yang mencoba melarikan diri lewat jalur air. Berpergian dengan jalur air sangat berbahaya. Seringkali, sebuah kapal yang hanya dapat membawa 20 hingga 30 orang dipenuhi dengan 200 hingga 300 orang. Sangat jauh melebihi kapasitas. Saat menghadapi angin dan ombak, banyak kapal akan terbalik dan karam. Banyak sekali berita tentang ini. Saya ingat, selama setahun itu, sangat banyak berita mengenai alam ini. Ini adalah penderitaan besar pada masa kita. Saat ini 2018, meski masih ada beberapa berita mengenai gelombang pengungsi, tapi mulai berkurang beritanya. Media telah memberitakannya tentang gelombang
tentang gelombang pengungsi selama bertahun-tahun. Tetapi saat ini mereka mulai berkurang minatnya. Apakah pengungsi masih melarikan diri? Masih ada. Mereka masih melarikan diri seperti sebelumnya. Setelah semua kerja keras, banyak yang akhirnya berhasil melarikan diri dan lari ke tujuan yang diinginkan. Sedangkan yang lain dalam proses melarikan diri harus melewati negara-negara lain dalam perjalanannya. Bukan negara tujuan mereka untuk menetap di negara itu atau mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Tetapi ini adalah proses dari melarikan diri. Saat pengungsi harus melewati negara-negara ini adalah negara Serbia. Pengungsi Syria yang hendak melarikan diri ke negara Eropa yang lain seringkali harus melakukan perjalanan melalui Serbia. Jadi beberapa tahun terakhir ini, pengungsian terhenti di tempat itu karena negara-negara Eropa lainnya menutup perbatasannya, tidak bersedia menerima mereka. Sehingga pengungsi tidak bisa melewati perbatasan dan mereka berhenti di Serbia. Dan apa yang harus dilakukan orang-orang ini? Melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa dan mereka kekurangan barang kebutuhan hidup. Untuk lari menyelamatkan diri pun sudah hampir terlambat. Bagaimana mungkin masih membawa harta benda mereka? Mustahil. Meskipun mereka menjalani kehidupan yang baik sebelumnya, saat mereka melarikan diri dan disebut pengungsi. Pengungsi adalah masa-masa sulit, kehidupan yang sulit, sungguh banyak kesulitan dan kesedihan, sehingga mereka disebut pengungsi. Penderitaan para pengungsi terkonsentrasi di Serbia. Kini, setelah semuanya habis, penderitaannya sungguh tak tertahankan. Beberapa tahun ini saya selalu memikirkan sekelompok bodhisattva yang sangat bersungguh hati. Mereka melindungi para makhluk dan tidak melukai para makhluk. Para bodhisattva ini melindungi kehidupan, menyayangi para makhluk. Sekelompok bodhisattva ini karena mereka mengerti akan penderitaan manusia dalam kehidupan. Mereka tidak tega melihat penderitaan para makhluk, sulit untuk bertahan hidup, penderitaan yang sangat berat, sehingga welas asih agung mereka terbangkitkan. Relawan suci yang ada di Eropa jumlahnya tidak banyak. Walaupun begitu, mereka bersatu datang dari beberapa negara, sama-sama adalah para relawan suci. Hati bodhisattva ini menuju arah yang sama, memahami satu sama lain. Karena sama-sama memahami dharma yang sama, yakni jalan bodhisattva. Jadi, relawan gabungan dari 10 negara lebih datang bersama untuk memberi bantuan. Mereka datang ke para pengungsi di Serbia, saling bergantian datang dan tinggal beberapa lama di sana. Sekarang juga masih berlanjut. Jadi, dimulai pada 10 Maret 2018, relawan suci di negara Jerman, Inggris, dan beberapa negara lain. Insan suci, bodhisattva dunia, datang bersama lagi di Serbia. Ini adalah alasan yang sangat istimewa mengapa mereka datang ke sini. Anggota dari Komite Pengungsi Serbia bertanggung jawab atas para pengungsi di sini, yang berjumlah sekitar 600 hingga 700 orang. Faktanya, anggota komite ini sudah pernah mengalaminya, dan beberapa anggota komite juga pernah mengalaminya. Apa yang telah mereka alami? Beberapa dari mereka sendiri pernah hidup sebagai pengungsi.
karena pada masa itu sering terjadi konflik antar negara sehingga mereka juga pernah menjadi pengungsi. Oleh karena itu, mereka memahami penderitaan pengungsi tersebut. Karena mereka bertanggung jawab atas para pengungsi, mereka menghargai Ceci dan membantu relawan kami dalam membantu para pengungsi. Para relawan Ceci dari Eropa telah membina hubungan yang sangat baik satu sama lain. Jadi pada tahun 2017, relawan Ceci membawa beberapa orang dari Serbia dan Bosnia untuk datang mengunjungi kami di Taiwan, di mana mereka belajar tentang Ceci dan pelestarian lingkungan. Mereka belajar akan makna dari daur ulang. Mereka pergi melihat bagaimana AI teknologi akan mendaur ulang, bawa kembali ke sumbernya, bersih dari sumbernya. Sumber dayanya dapat didaur ulang menjadi selimut dan benang yang lebih halus. Dan halus dapat diubah menjadi benang yang ditarik yang merupakan benang dengan kualitas terbaik. Ketika ditenun sangat ringan, sangat hangat, dan kualitasnya sangat baik. Mereka sangat kagum dan ingin memilikinya. Sehingga awalnya mereka ingin memesannya. Insan suci dari negara-negara di Eropa dan dai teknologi telah bekerja sama untuk menjalin hubungan dengan mereka. Akhirnya, dapat terlaksana pada tanggal 10 Maret 2018. Lebih dari 600 set ini diserahkan secara pribadi ke tangan mereka dan dikenakan di tubuh mereka. Melihat kegembiraan mereka menerima pakaian yang dibutuhkan ini, pakaian ini memiliki aspek edukasi dan sangat fungsional, sehingga para relawan ada pencapaian yang istimewa ini. Kami insan suci di Eropa mulai menyebarkan kepedulian lagi, kepedulian terhadap pengungsian. Beberapa tahun belakangan ini, kita menyediakan makanan 2 kali sehari bagi mereka. Komisaris meminta kami untuk kembali mengunjungi kamp pengungsi lagi. Komisaris pengungsian mengungkapkan harapan agar kita bisa menjaga kamp pengungsi yang lain. Jadi, kita pergi mengunjungi kamp pengungsi yang lain. Sekarang di tahun 2018 di negara itu, kita bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi 2 kamp pengungsi. Jadi para relawan kita terus memberi perhatian. Tempat yang kita kunjungi kali ini, kalau dibandingkan dengan kamp lain yang sudah kita bantu selama 2-3 tahun merupakan tempat berkumpulnya para pengungsi. Pikiran semua orang sangat kacau. Kebiasaan hidup mereka sangat porak-poranda dan lingkungannya sangat buruk. Para relawan suci pergi ke sana secara bergiliran untuk memberikan bimbingan. Mereka sudah menyediakan bimbingan dan kunjungan kali ini. Para komisaris pengungsian dan juga relawan dari Bosnia yang sudah lama membantu kita juga pergi membantu. Setelah pulang dari Taiwan, mereka menyediakan pendidikan yang penuh cinta kasih, membimbing dan mengajari para pengungsi. Sekarang ketika mereka mengunjungi kamp itu, lingkungan itu sudah menjadi teratur. Orang-orang hidup dengan rukun seperti keluarga sendiri. Ada banyak orang yang tinggal di sana, namun mereka hidup dengan damai dan harmonis. Lingkungannya juga menjadi sangat indah. Saya juga ada melihat seorang dari India, Semner, lelaki India yang berusia sekitar 20 tahun, yakni 24 tahun. Saat dia melihat relawan suci datang, dia sangat bersukacita dan segera menyampaikan kabar gembira kepada para relawan suci, menyampaikan bahwa pemerintah Serbia akan mengirimkan dia kembali ke India.
Mengapa warga India bisa berada di kamp pengungsi? Sebenarnya, dia bukanlah pengungsi, namun dia ditipu oleh perdagangan manusia sehingga sampai di sini. Jadi, saat itu dia masih remaja berusia belasan tahun. Dia datang dengan komplotan perdagangan manusia, ditipu lalu dipaksa menjadi pekerja anak. Sehingga setelah dibohongi, dia kemudian terjebak di Serbia. Maka, dengan melalui proses ini, akhirnya dia berbaur dengan para pengungsi di kamp. Beberapa tahun ini, relawan kita memang sudah mengetahui hal tersebut, hendak mengembalikan anak muda ini pulang ke India. Dia sangat bersuka cita. Akhirnya bisa kembali ke kampung halaman. Pada saat datang, ia bukanlah pengungsi namun korban penipuan. Ada satu lagi wanita yang datang dari Tiongkok. Bagaimana dia bisa sampai di kamp pengungsi? Dia juga tidak melarikan diri dari kesulitan. Dia awalnya menuju Roma. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Rute apa yang diambil hingga membawanya ke kamp pengungsian ini sampai dia terjebak di Serbia? Awalnya mungkin dia bermaksud pergi ke kamp pengungsi di Roma, tapi akhirnya terjebak di Serbia. Dia berakhir sebagai pengungsi di kamp ini. Kehidupan di kamp itu sangat sulit. Dia mengumpulkan sisa makanan, mengumpulkan apa yang tidak diinginkan orang lain. Jika jika pengungsi membuang bantuan yang tidak diinginkan, dia akan mengambilnya. Tempat tinggalnya seperti tempat pembuangan sampah. Wanita ini juga baru berusia 60-an dan tempat tinggalnya seperti ini. Relawan Suci menemukannya ketika wanita ini mendengar orang-orang yang mengerti bahasanya yang berbicara bahasa Mandarin. Dia pun terharu hingga menangis. Dia telah terdampar di tempat itu dan menanggung kesulitan hidup. Di kamp pengungsi di antara orang-orang yang berbicara bahasa yang tidak dimengertinya. Dia tahu bahwa sebenarnya apa yang terjadi. Kehidupan yang baik hanya karena timbul suatu niat pikiran hingga terjebak masuk ke dalam kamp pengungsi. Hendak pergi menuju Roma. Ini apakah alasan sebenarnya? Sangat tidak terduga. Sama seperti remaja India yang masih muda dibohongi orang untuk datang kemari. Hidup manusia benar-benar sulit diprediksi. Hanya saja relawan Suci sudah berada di sana. Dengan begini, sudah menunjukkan perubahan besar. Melihat ini, semua orang sangat terharu. Melihat lingkungan tempat tinggal mereka di masa lalu, melihat lingkungan tempat tinggal mereka sekarang. Mereka masih merupakan pengungsi, namun kondisi lingkungan hidup mereka sekarang sudah menjadi jauh lebih baik. Mereka benar-benar merasa bahwa jika menetap untuk hidup di kamp sana sebenarnya juga tidak terlalu buruk. Hanya saja tidak dapat tinggal dalam jangka waktu yang lama. Kehidupan berkeluarga, sumber daya kehidupan sangat sulit, harus mengandalkan bantuan dari orang lain. Jika bukan demikian, lingkungan kehidupan seperti ini juga tidak buruk. Namun melihat sekelompok besar anak-anak yang melihat ibu-ibu relawan senior wanita datang, mereka terlihat sangat manis dan saling akrab. Tidak tahu sudah berapa lama anak-anak ini menantikannya. Dapat terlihat kelompok orang-orang ini menyayangi para nenek dan mama ini. Ketika para nenek dan ibu-ibu itu datang dan bertemu, anak-anak begitu mengemaskan. Berbicara mengenai bagaimana menggemaskannya mereka. Sungguh sangat banyak dan tidak akan habis untuk dibahas. Kelompok bodhisatwa ini mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Dari berbagai negara
dan mereka sering bergiliran. Demikian mereka merawat sekelompok pengungsi yang berasal dari berbagai negara. Di antara mereka, ada yang berasal dari Irak, Afghanistan, dan juga ada orang-orang yang ditipu seperti perdagangan manusia, serta masih banyak lagi dengan situasi yang berbeda. Saat ini, kita menyediakan makanan di 2 kamp pengungsi untuk 1.000 orang lebih. Ketika para pengungsi ini melihat para relawan, seolah-olah melihat kerabat mereka atau seolah-olah melihat penyelamat mereka, menjadi seseorang yang dibutuhkan oleh orang lain di belahan dunia semacam itu sungguh bukanlah hal yang mudah. Sekelompok bodhisattva ini muncul karena membangkitkan belas kasihan yang besar, karena mereka memiliki keinginan untuk melindungi kehidupan. Ini adalah sebab tujuan mereka. Kehidupan seperti itu sungguh sangat berharga. Baiklah, sekarang kita sudah mengerti, begitulah cara bodhisattva muncul. Ini seperti yang dikatakan kutipan sutra sebelumnya. Sekiranya jasa kebajikan ini dibandingkan dengan jasa kebajikan sebelumnya, tidak sampai 1/100, 1/1000, ataupun 1/semiliar koti darinya, bahkan sampai tidak dapat diketahui melalui perhitungan ataupun perumpamaan. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Sebelumnya kita telah membahas tentang 5 paramita. Kita sering berbicara tentang 6 paramita dan segala praktiknya. 6 paramita dan segala praktiknya disebut 6 paramita. Lalu kenapa bisa disebut 5 paramita? Kurang 1 paramita, yaitu kurang prajna paramita. Prajna adalah kebijaksanaan. Prajna paramita, kebijaksanaan, masih ada samadhi. Dhyana paramita, kedisiplinan, sila paramita, kesabaran, santi paramita, upaya bersemangat, wirya paramita, berderma, dana paramita. Memang inilah yang disebut 5 paramita. Ketika digabungkan dengan prajna menjadi 6 paramita. Inilah bagaimana cara kita membina diri. Ini merupakan pembinaan diri yang diperlukan untuk mengikuti jalan bodhisattva. Jika kita ingin berjalan di jalan bodhisattva, kita harus berlatih berdana atau memberi. Apakah bodhisattva yang baru saja kita bicarakan juga berlatih memberi? Ya. Jika mereka hanya duduk menunggu untuk berdana, di Jerman mereka tidak dapat melihat adanya pengungsi. Bukan tidak ada pengungsi, tetapi mereka tidak ada kondisi untuk melihat mereka. Di Inggris, Prancis, juga Belanda ada beberapa negara lainnya. Meskipun adalah komite suci, jika semua tetap tinggal di negara mereka, bagaimana bisa punya kesempatan datang dan bertemu pengungsi di Serbia yang datang dari beberapa negara yang mengalami kesusahan? Itu adalah sebuah kekuatan yang lain, yang timbul dari tahu dan sadar. Kita sudah tahu bahwa dalam masyarakat duniawi di dunia ini terdapat negara-negara, rakyat, dan konflik yang demikian. Ada perang saudara dan perang internasional yang mengakibatkan krisis pengungsi yang menyedihkan. Kesulitan bagi mereka semua sekarang adalah itu. Meskipun banyak kemungkinan transportasi dari semua penjuru, rute mana yang bisa diambil oleh banyak pengungsi, di mana mereka terjebak, ini adalah keadaan yang mendesak. Mereka yang memberikan bantuan memiliki tekad dan cita kasih
ingin melindungi semua makhluk. Kelompok bodhisattva ini memiliki cinta kasih dan welas asih. Mereka memiliki pemahaman yang sama, kesadaran yang sama, dan memiliki sebab dan kondisi untuk datang berkumpul bersama, sehingga mereka bisa datang memberikan bantuan kepada mereka. Ini adalah pemahaman dan kesadaran. Apakah sudah mencapai praktiknya? Sebenarnya setiap orang memilikinya, tetapi manusia awam masih memiliki rintangan. Mereka telah mendengarkan Buddha Dharma. Setelah mendengarkan Buddha Dharma, mereka mengetahuinya, sepaham dan sepakat. Mereka tahu proses jalan bodhisattva, apa yang perlu mereka butuhkan. Mereka tahu ini, arah jalan yang harus dilaluinya meskipun kita masih manusia awam. Pikiran manusia awam masih banyak bercabang. Masih memiliki Anda, saya, dia. Dia, Anda, dan saya masih ada. Namun, mereka tahu bagaimana berjalan di jalan ini. Kita sepaham, sejalan untuk mengikuti jalan ini secara bersama. Oleh karena itu, mereka bisa mengatasi kesulitan. Apakah mereka tidak memiliki kerisauan dalam prosesnya? Ada. Mereka memiliki kerisauan. Mereka masih memiliki kerisauan, tetapi kerisauan mereka tidak menghalanginya. Kali ini mereka pergi untuk menunjukkan cinta kasih. Ini adalah arah tujuan yang sama untuk semua orang. Meskipun mereka masih memiliki kerisauan, namun kita harus menyelesaikan misi kali ini. Jadi, kita sering merasa bahwa kelompok bodhisattva ini, negara ini, para bodhisattva ini sangat bertekad. Jika terjadi bencana, semua orang bersumbangsi dengan niat dan tekad yang sama. Setelah masalah berlalu dan telah terselesaikan, kita akan perlahan-lahan terdengar tentang negara ini dan bodhisattva ini. Bodhisattva memiliki kerisauan, oleh karena itu masih ada sebagian bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong yang belum dipahami sepenuhnya. Apa yang disebut dengan bersatu hati, harmonis, saling mengasihi? Masih ada waktu di mana sebelum sepenuhnya bersatu. Tetapi begitu terjadi masalah, semua orang akan bergotong royong. Jika masalah terselesaikan, kembali lagi pada saya dan kamu. Bukankah ini pembinaan diri kita? Sekarang, kita semua di saat ini. Mari, kamu duduk di samping saya. Saya duduk di samping kamu. Saya di belakang kamu. Kamu di depan saya. Dengan patuh duduk di sini dan mendengarkan. Mungkin saja ketika mendengar apa yang Master katakan, semua orang yang duduk di depan kamu merupakan orang yang tidak kamu sukai. Terjadi sesuatu antara dia dan saya kemarin. Dia dan saya sepertinya masih ada konflik. Tetapi di tempat ini, semua orang harus dengan bermartabat dan disiplin. Dengan patuh mendengar. Setelah mendengar, kamu dan saya akan menjalani jalan masing-masing, dan lain-lain. Hati yang berselisih seperti ini tidak bisa dihindari. Perbedaan antara kamu dan dia adalah tidak bisa dihindari. Ini disebut makhluk awam. Inilah kita sekarang, para makhluk awam yang menapaki jalan bodhisattva. Walaupun semua orang sangat bersungguh hati, kita masih ada arah yang dapat dijalani dengan tekun. Masih banyak jalan ketekunan yang dapat dipilih. Lihat bagaimana Buddha mengajarkan para bodhisattva. Jumlah bodhisattva sangatlah banyak. Sejak dulu, Buddha membimbing dan mengubah mereka dengan cara ini. Ada yang sudah berhasil, ada yang sedang menyempurnakan, dan ada yang belum berhasil.
Buddha tidak mengkhawatirkan mereka yang telah berhasil. Mereka semua membantu Buddha menyelesaikan misinya, menyebarkan Dharma. Lalu, bagaimana dengan mereka yang berubah? Mereka yang berubah memang sudah matang, namun ada kemungkinan mengalami kemunduran. Mereka masih bisa mengalami kemunduran. Pikiran mereka bisa saja tergelincir secara tidak sengaja. Jika mereka memunculkan pemikiran yang menyimpang, meskipun mereka akan mencapainya, akan ada sedikit kebocoran. Ini disebut kebocoran. Mereka bisa saja tanpa celah dan benar-benar bersih, namun penyimpangan sekecil apapun akan menyebabkan dharma yang tanpa celah bocor. Hal inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi, bagaimana dengan mereka yang belum mencapainya? Mereka yang belum mencapainya adalah mereka yang baru saja mendengarkan Buddha Dharma dan mulai menerima perubahan. Ini adalah mereka yang belum berhasil. Sehingga naskah sutra sebelumnya, sekiranya jasa kebajikan ini yang sudah diseberangkan sedang disempurnakan, orang-orang ini sedang mempraktikannya sehingga saat ini dia sangatlah khawatir. Khawatir bahwa mereka masih kurang sedikit saja pun janganlah sampai bocor. Apakah bagian yang sedikit tersebut? Prasnya, benarkah sedikit? Tidak, sedikit saja namun sudah bocor. Seluruhnya telah habis karena bocor. Bahkan kebocoran sedikit saja pun tidak boleh. Dari 6 buah, bahkan bila kita sudah menyempurnakan 5, masih tidak boleh kekurangan 1 buah tersebut. Karena 1 buah inilah yang paling penting. Sama halnya seperti Sravaka, Praceka Buddha yang mengatakan, saya melatih diri hanya untuk diri saya sendiri. Ini tidaklah dibenarkan. Buddha selalu memacu kita. Tidak benar. Mengajarkan kamu dengan begitu sulit. Alhasil kalian justru hanya mementingkan pelatihan diri sendiri. Tidak boleh seperti ini, sehingga harus menyelamatkan para makhluk. Orang-orang yang demikian, jika dapat menambahkan prasnya, jika mampu membuka prasnya, tidak melekat pada kekosongan, tidak melekat pada eksistensi. Kita harus menghindari dari kekosongan dan keberadaan yang ekstrim, sehingga harus berjalan di jalan tengah. Inilah kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Keberadaan yang menakjubkan dan kekosongan sejati. Jalan Bodhisattva adalah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Maka naskah sutra sebelumnya mengatakan, sekiranya jasa kebajikan ini, misalnya jasa kebajikan ini adalah 1/100, 1/1000, atau 1 triliun. Meskipun mereka telah mencapai banyak jasa kebajikan, masih kurang dibandingkan dengan yang dari kebijaksanaan. Ini karena dia memiliki kebijaksanaan. Dengan sendirinya, tidak ada kebocoran dalam persembahan, tidak ada kebocoran dalam ketekunan, tidak ada kebocoran dalam kesabaran, dan tidak ada kebocoran dalam samadhi. Maka, pastinya tiada kebocoran pada kebijaksanaan. Karena jika ada kebocoran dalam kebijaksanaan, meski kita memberi persembahan, tetap ada kebocoran. Persembahan yang disertai kerisauan ada jasa kebajikan, tetapi tidak dapat sampai ke pantai seberang. Memiliki pahala adalah berkah bagi manusia dan surga. Setiap bagian telah didapat, bagaimana mungkin tidak mendapat jasa kebajikan? Ada jasa kebajikan tetapi tidak mampu mencapai pantai seberang. Maka, naskah sutra berikut mengatakan,
Sekiranya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi yang memiliki jasa kebajikan demikian, adalah tiada kemungkinan kalau mereka berada di antara orang-orang yang mundur dari Anutara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan. Ketika menyangkut tentang panjangnya usia dan pahala kebajikan yang didapat, pada bab panjang usia Tathagata yang sebelumnya kita telah mendengarkan, maka mereka meminjam kondisi luar untuk membekali ikatan jodoh dengan para makhluk. Kita membutuhkan banyak para makhluk di dunia di luar sana, barulah kita dapat menapaki jalan bodhisattva. Dengan jasa kebajikan dari mendengarkan panjangnya usia Buddha, mereka meminjam kondisi luar untuk membekali ikatan jodoh dengan para makhluk dan memanjakan diri dengan kegembiraan dalam mencapai Dharma. Dengan sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam, di dalam diri diharumi oleh Dharma. Itu sebabnya tekun mencari jalan pencerahan sempurna tanpa kenal mundur. Kita menggunakan waktu yang sangat panjang membicarakan tentang negara-negara di Eropa dan bagaimana insan suci pergi ke sana melayani. Mewujudkan hati welas asih bodhisattva, ini adalah sebab dan kondisi dari mereka. Meminjam para makhluk yang sedang menderita. Penderitaan ini memberikan mereka kekuatan untuk menyelesaikan misi mereka, yaitu menapaki jalan bodhisattva. Tanpa penderitaan para makhluk, dari mana mereka bisa mendapatkan kekuatan mereka? Jadi inilah mereka meminjam kondisi luar untuk membekali ikatan jodoh dengan para makhluk. Para bodhisattva ini membantu mereka menyelesaikan jalan bodhisattva dengan mendorong mereka sepanjang jalan ini. Jadi, saat kita membicarakan tentang memberi, kita sering mengatakan bahwa kita memberikan tanpa pamrih dan bahwa kita harus bersyukur. Ini membantu kita menguatkan kemauan kita untuk berlatih, memanjakan diri dengan kegembiraan dalam mencari Dharma. Bila kita dapat berdana, bersumbangsi, dan sangat bersuka cita, karena begitu gembira, maka saya tahu saya harus berbuat lebih. Saya harus terus giat dan maju karena saya mendapat ajaran Buddha. Maka saya mengerti untuk bersumbangsi. Setelah bersumbangsi, saya memperoleh banyak kebahagiaan, membuat saya amat bersuka cita. Bersuka cita dalam Dharma karena mempraktikannya. Karena mendengar Dharma ini, maka saya bersumbangsi dengan membantu orang yang kesusahan, sehingga saya memperoleh suatu pencerahan. Maka, dengan sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam, ini sudah bertambah maju lagi, memiliki keyakinan dan pemahaman. Mereka tahu bahwa punya kesempatan untuk bersumbangsi adalah karena mereka memiliki keyakinan dan pemahaman akan Dharma yang diajarkan oleh Buddha. Semua ajaran ini menuntun saya untuk masuk ke tengah para makhluk yang menderita untuk bersumbangsi. Jadi, dengan sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman dari batin mendalam, di dalam diri diharumi oleh Dharma. Terdapat Dharma ini dari dalam batin kita, diserap hingga masuk ke dalam batin, sehingga tiada henti menyerap setetes demi setetes kian bertambah. Seumpama uap air, uapnya terus keluar, kita berada di dekat situ. Diri kita juga akan mendapatkan bau yang harum, prinsip yang sama. Jadi, di dalam diri diharumi oleh Dharma. Dalam batin kita merasa sangat puas dan sukacita. Itu sebabnya tekun mencari jalan pencerahan sempurna tanpa kenal mundur. Dengan sendirinya akan sangat tekun untuk mempelajari Dharma sehingga
Sekiranya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi yang memiliki jasa kebajikan demikian, sekiranya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi yang mendengar ajaran Buddha, meyakini dan menerimanya, mereka akan memiliki segala jasa kebajikan yang baik. Jika ada yang mendengar ajaran Buddha, meyakini, menerima, orang yang yakin menerima jasa kebajikan yaitu para pria berbudi dan wanita berbudi. Jika ada yang mendengarkan Dharma Sang Buddha, Dharma ini kita dapat mendengarnya, kita meyakininya, kita menerimanya. Di dalam pahala kebajikan ini, kita yakin dan menerima. Yakin dan menerima pada Anuttara Samyak Sambodhi. Anuttara Samyak Sambodhi ini adalah pencerahan sempurna yang tiada tara. Jika ada orang yang bersungguh-sungguh memasukinya, menapaki jalan Buddha Dharma pasti tidak akan mundur, karena dia memiliki keyakinan dan pemahaman. Adalah tiada kemungkinan kalau mereka berada di antara orang-orang yang mundur dari Anuttara Samyak Sambodhi. Orang-orang yang tidak memiliki hati penuh keyakinan dan pemahaman akan mudah mundur dari tekad pembinaan diri. Bila memiliki keyakinan dan pemahaman adalah tiada kemungkinan kalau mereka berada di antara orang-orang yang mundur dari kebodian. Jika orang yang tidak memiliki keyakinan dan pemahaman, orang-orang yang tidak memiliki hati penuh keyakinan dan pemahaman akan mudah mundur dari tekad pembinaan diri. Adalah orang yang tidak berjalan masuk ke dalam keyakinan dan pemahaman, hanya berkata, jika berbuat kebajikan akan memperoleh pahala kebajikan. Baik, saya akan melakukannya sedikit. Setelah melakukannya, hati akan timbul rasa sukacita. Selain rasa sukacita juga memiliki pahala kebajikan. Kalau begitu, maka saya bersedia. Jika mereka tidak mendengarkan Dharma, mereka hanya peduli untuk memperoleh jasa kebajikan. Mereka akan melakukan hal yang mudah dilakukan. Ini merupakan jasa kebajikan yang biasa saja. Ini tidak membantu kita menghapus kerisauan batin. Dengan melatih diri di jalan bodhisattva, maka kita tidak memiliki jenis benih tersebut, sehingga mudah untuk kehilangan tekad mereka untuk melatih diri. Bila memiliki keyakinan dan pemahaman adalah tiada kemungkinan kalau mereka berada di antara orang-orang yang mundur dari kebodian. Jika memiliki keyakinan dan pemahaman apakah pada jalan kebodian akan kehilangan batin yang mundur? Sama sekali tidak akan. Jalan pelatihan telah begitu kokoh, keyakinan dan pemahamanmu begitu dalam, maka kamu tidak akan mundur. Ini yang disebut di bait naskah sutra kepada kita membuat kita sangat jelas. Saudara sekalian, hati cinta kasih muncul di antara banyak orang bila dalam Dharma Buddha membuka sebuah jalan yang mempunyai arah bagi kita, jalan di mana kita dapat melintasinya, sehingga kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Jalan bodhisattva dunia, kita harus melihatnya dengan cermat. Kondisi kehidupan di negara mana, bagaimana bodhisattva membangkitkan tekadnya, bagaimana melangkah masuk ke tengah orang banyak. Kita harus bersungguh hati memahaminya. Contohnya seperti di Eropa. Bodhisattva ini tinggal di negara yang bagaikan surga dunia. Akan tetapi bagaimana mereka mengatasi kesukaran untuk menapaki jalan bodhisattva? Mereka harus menggenggam waktu dan bodhisattva yang berada di dunia ini, kita harus mengingatnya jelas. Bodhisattva dunia, kebijaksanaan,
Bagaimana agar dekat dengan kebijaksanaan? Bagaimana kita membimbing orang secara terus-menerus supaya kebijaksanaannya terbuka? Sekarang bodhisatwa dunia ini yang diperlukan adalah kebijaksanaan yang terbuka. Harus 5 paramita untuk mendekati prasnya paramita. Bagaimana membimbing mereka? Inilah yang paling penting, sehingga semuanya harus senantiasa bersungguh hati.